Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, nama gue Kanaya, biasa dipanggil Nai. FYI, gue lahir dari keluarga yang sederhana, tapi bukan restoran Padang ya. So, ya nggak kurang, nggak lebih juga, hihi. Papa dan Mama adalah tempat gue belajar pertama kali, terutama Mama. Mama itu dibesarkan di Sumatera Utara. Mama lahir dari keluarga yang pinter dan bernasib baik. Nah, dari kecil, gue sering banget dapet nasihat tentang hidup dan pendidikan, apalagi cerita tentang sekolah kedinasan. PKN Stan, I love you deh. BTW, kalau dari silsilah keluarga Mama, adiknya Mama alias auntie gue itu salah satu panutan gue. Dia pinter, baik, cantik, suaranya bagus banget lagi kalau nyanyi. Wow banget sih ini. Ini mah bener-bener independent woman. Gak cuma auntie aja yang bikin gue speechless. Keluarga Mama dari kedua orang tuanya juga pada bernasib baik. Pinter-pinter, cantik, cakep, lengkap banget deh pokoknya. Tapi ternyata keberhasilan mereka seakan-akan ngajarin gue bahwa untuk hidup, untuk jadi orang, harus sekolah. Harus belajar mati-matian pokoknya. Nah ini nih trigger gue jadi bocah ambis. Karena ya mereka notabene-nya orang yang sekolah pakai beasiswa, kuliah di universitas negeri. Wah banget deh. Jadi role model gue banget sih orang-orang di dekat gue tuh. Dan alhamdulillahnya, kepintaran-kepintaran mereka nurun sedikit ke gue. Istilahnya ya gue kena percikan sedikit lah. Dari kecil, apapun perlombaannya, kelas berapapun gue, pasti dapet tuh juara 1. Sampai satu waktu, Mama dan Papa nyokolahin gue di SMP swasta. Yang mana itu sekolahnya sekolah terbaik di sini. Nah, karena itu SMP swasta, banyak banget nih teman-teman gue yang crazy rich. Dan gue mah apa tuh? Cuma remar-remar doang. So, apakah gue jadi juara 1 di kelas? Boro-boro bro, masuk 5 besar aja alhamdulillah. Tapi Mama dan Papa gue tuh gak nuntut apa-apa sih selain gue jadi anak yang baik dan taat sama agama. Cuman emang dasarnya gue tuh bocah ambis. Gue tuh hobi banget ikut kompetisi. Walaupun di SMP ranking gue sedikit menurun sih, tapi gue sering banget ikut lomba. Mulai dari news anchor, speech English, storytelling, apapun lah. Nah, di sana circle pertemanan gue mulai terbentuk. Gue mulai percaya diri dan punya teman. Yeay! Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita makin dekat. Kadang gue sedikit iri sih sama mereka karena uangnya itu loh, tajir melintir woy. Tapi sebelum masuk ke sekolah swasta itu, Mama udah bilang sih kalau, "Nak, kita gak bisa ngikutin gaya hidup mereka. Kalau teman-teman kakak punya 10, setidaknya kakak punya 5. Ya gitulah perumpamaan kalau gue gak bisa selalu ngikutin gaya mereka. Kalau ada beberapa teman gue yang punya HP merek iPhone, ya gue juga punya, tapi Android. Ya kayak gitulah maksud gue 10 dan 5 tadi. Tapi gue sadar Mama ngajarin gue banyak hal yang gak bisa dibeli pakai uang mereka. Gue kan anak yang ambis banget. Waktu naik kelas 2, akhirnya gue masuk 3 besar dan bawa piala nilai sains terbaik di kelas. Wow, itu sih bener-bener pencapaian yang terwadidau digidau semasa gue kelas 2 SMP. Oh iya, gue juga sering diskusi sama teman-teman gue. Lanjut SMA di mana, kuliah di mana, dan mau jadi apa. Itu adalah salah satu topik yang selalu gue bawa kemana-mana. Pasti ada aja yang nyelutuk, "Aduh, gue kuliah disuruh ambil sastra Arab nih." Gue sih kedokteran, di mana aja oke kok. Dan lucunya, ada juga yang bilang, jangankan kuliah, SMA aja gak tahu nih mau di mana. Kita sering banget cerita tentang ini, dan gue sering juga cerita buat sekolah di mana, my dream college, dan besar mau jadi apa. Padahal mah Tuhan udah ngatur semuanya. So, dengan bangga, gue bilang kalau gue mau sekolah di SMA negeri terbaik di provinsi gue, yang berbasis fisik dan pelajaran yang sangat high quality lah. Makin lama, gue makin tenggelam dalam pikiran bahwa untuk jadi orang sukses itu harus masuk sekolah di sini dan kuliah harus di sana. Seenggaknya itu yang selalu ada di benak hati gue. Waktu berlalu begitu aja. Gak kerasa, waktunya tes SMA tinggal 8 bulan lagi. Waktu lihat persyaratannya, gue speechless banget. Di sini persyaratannya tertulis. Melampirkan sertifikat OSN bila ada, tidak perlu ikut tes akademik. Ada wawancara pakai bahasa Inggris juga. Waduh, gila banget nih sekolah. Di situ gue terdiam dan ya gitu deh, bingung gimana cara dapetin sertifikat itu. Gila banget. Padahal mah,
gak ada juga gak apa-apa. Kayak yang gue mention di awal cerita, bahwa mama dan papa gue tuh sebenarnya gak terlalu nuntut gue dalam hal pendidikan. Yang penting sekolah dan tetap serius. Waktu kita baca persyaratannya, mama langsung bilang, gak semua orang yang punya sertifikat OSN mau sekolah di SMA ini, Kak. Hidup gak selalu di atas, kadang di bawah juga. Gak usah terlalu dipikirkan. Allah udah ngatur rezeki setiap orang. Gak akan tertukar kok, do your best aja. Tapi emang dasarnya gue kolot. Gue pengen aja gitu bisa bikin bangga keluarga. Beberapa hari kemudian, gue sering banget termenung mikirin OSN itu. Kadang cerita sama teman, tapi jawabannya malah, halah masih lama itu mas, santai aja. Kayak, what? Santai? Santai gimana bro? Bentar lagi tamat SMP. Kalau gak ada persiapan yang mateng, bisa-bisa hidup lu yang mateng. Malamnya dada gue sesek banget, pengen nangis. Gue anaknya emosional. Hal kayak gini tuh buat gue menyedihkan banget deh. Gue tidur ngebelakangin mama, dan mama kayaknya tahu deh apa yang gue alami. Frustasi, rasa gagal padahal belum mencoba. Saat itu mama mulai ngomong dan gak tahu kenapa gue mulai nangis terisak-isak. Bilang kalau sekolah ini susah banget. Susah masuk ke sini, susah. Persyaratannya susah. Mama langsung nenangin dan suruh cerita aja. Gak lama papa telepon dan nanya kenapa nangis. Di situ gue ceritain semuanya. Gue tumpahin kekesalan gue, kecewaan gue bahwa ini sekolah susah. Kalau gak masuk sini, gue gak yakin sama masa depan gue sendiri. Sambil narik selimut buat nutupin muka sembab. Papa dengan santai dan tenang ngomong di telepon dengan cerita berbagai pengalaman hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Intinya, papa ngomong gini, kita nggak usah terlalu berpikir apakah kita bisa masuk ke sini atau enggak, atau masuk sekolah di sana atau enggak. Semua tergantung rezeki masing-masing. Rezeki gajah gak bakalan bisa diambil semut dan juga sebaliknya. Tetapi gue gak bisa nerima itu karena gue pengen sukses. Dan papa bilang, sukses itu rezeki, yang penting jujur. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, dia bisa jadi orang hebat seperti sekarang. Saat papa bilang kayak gitu di telepon, gue teringat masa kecil gue. Karena mama sering banget ngomong kayak gini ke gue. So, gue coba belajar dengan tenang buat prepare masuk SMA yang gue mau. Ya, walaupun sempat sakit-sakitan karena stres, down, dan ngerasa gak layak. Alhamdulillahnya, gue lolos dan bisa masuk SMA yang gue mau. Di sini gue sadar, terlalu ambis itu gak baik. Entah buat kesehatan fisik maupun mental gue. Untungnya, gue dikelilingin orang yang menenangkan dan support gue. Yap, mereka adalah mama dan papa gue. Dari mereka, gue belajar banyak. Jangan terlalu stres sama pendidikan karena semua ada jalannya. So, jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita ya. See you!